Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya atas nama Roy Tapasembara bersama teman saya Inggit Setia akan mempresentasikan tentang intervensi dalam pengembangan organisasi. Langsung saja, saya akan menjelaskan di slide pertama yaitu di sini intervensi merupakan cara-cara apakah yang patut dipergunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosa Miftah Toha. Jadi di sini versi Miftah Toha itu dia bilang intervensi itu kayak kita nyari tahu dulu nih masalahnya apa, ibaratnya kayak kita jadi detektif dulu. Baru habis itu kita mikir cara-caranya buat benerin. Jadi kayak gak asal terjun langsung gitu. Harus ada diagnosa dulu. Oke, langsung keduanya ini intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses PO dari Burke. Nah, di sini versi Burke, intervensi itu udah jelas kegiatan buat ngebenerin, tapi yang sudah direncanakan dari awal. Jadi nggak apa namanya ujuk-ujuk lah gitu. Datang terus jadi sesuatu hal yang diinginkan. Tapi udah ada strateginya. Ibaratnya kita sama-sama teman kita sudah memiliki rencana untuk menyelesaikan konflik di dalam kegiatan itu. Ini menurut versi Burke. Lalu di sini menurut versi iChris, intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan. Hadir berada di antara orang-orang, kelompok ataupun suatu objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Nah, saya jelaskan lebih rinci dari versi iGris ini. Ini lebih ke masuk ke dalam situasi orang-orang buat bantuin kita. Kayak kita sedang berkumpul, terus ada dua teman kita yang ribut. Jadi kita bagaimana caranya solusi untuk menenangkan mereka berdua. Jadi ini penjelasan yang versi gampangnya lah tentang versi iGris ini. Oke, lanjut. Nah, informasi yang bermanfaat. Segala bahan keterangan tentang masalah organisasi yang diperoleh kegiatan diagnosa, bukan bahan karangan tetapi diagnosa yang harus nyata. Jadi, misalnya kita nggak bisa bantuin orang atau organisasi kalau datanya ngasal. Jadi sebelum itu kita harus punya informasi yang benar-benar real dan valid ya. Dan bukan cuma ngarang bebas seperti itu. Jadi eh misalnya kita, ini contohnya ya, kita mau bantuin temen ngeluarin dari masalah, kita harus tahu cerita cerita dari teman kita ini seperti apa gitu. Jangan cuma dengar dari gosip-gosip orang lain gitu. Jadi kita harus real mengetahui cerita tersebut. Nah, lalu kebebasan memiliki. Pembuat keputusan adalah klien-klien bebas memiliki alternatif. Tidak ada paksaan dari klien untuk memilih dan membuat keputusan. Jadi di sini yang mempunyai keputusan itu klien, gitu. Bukan kita. Kita cuma apa namanya ngasih opsi-opsi yang terbaik. Dan yang memutuskan opsi tersebut tetap mereka. Kita cuma memberikan opsi-opsi saja. Yang memutuskan tetap kalian tersebut gitu. Ibaratnya kita memberikan saran lah kepada klien untuk mereka bebas memilih keputusan apa saja gitu. Lanjut, keterikatan di dalam keterikat di dalam. Kalian mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana dan keputusan yang dibuat. Jadi di sini setelah klien memilih keputusan yang dia pilih, ya kita maksudnya ya dia tidak bisa melepas dari keputusan apa yang dia pilih gitu. Jadi keterlibatan dari tanggung jawab yang ia pilih
itu dia nggak bisa ninggalin. Jadi dia harus mulai usahanya apa yang ia apa namanya rencana yang ia pilih ini dia harus memulai dari awal dan harus komitmen gitu. Nggak bisa dia setengah jalan itu dia berhenti malas gitulah. Nggak boleh kayak gitu. Dan kita sebagai ya mungkin teman lah ibaratnya di sini harus mendukung penuh gitu. Oke, lanjut. Di sini kesiapan klien untuk melakukan perubahan. Nah, kesiapan klien untuk melakukan perubahannya ini jadi gini, bisa dibilang seperti ini. eh Kita nggak bisa maksa orang buat berubah kalau orangnya tuh nggak mau berubah sendiri. Misalnya kita punya temen yang bilang, saya pengen banget hidup sehat, gitu. Tapi makanannya sembarang, makan junk food, minum minuman yang alkohol gitu ya. Terus makan gorengan tiap hari, olahraganya cuma niat-niat doang. Itu tandanya dia belum siap beneran gitu. Lalu kepastian bahwa perubahan tersebut masih dalam batas kekuasaan dan kewenangan organisasi. Jadi, bagian ini penting ya. Kita juga harus tahu batasan organisasi. Nggak bisa semua hal yang, maksudnya tidak bisa semua hal yang kita ubah gitu dalam organisasi. Kita harus realistis. Contohnya, kita bekerja di divisi pemasaran. Tapi kalau udah sistem udah kesel banget sama sistem gaji, itu bukan ya wilayah kita, kita cuma memasarkan saja gitu. Gaji itu sudah ada yang wenang di atasnya di dalam itu. Jadi kita nggak boleh ngambil kewenangan orang dalam bekerja, ibaratnya seperti itu. Lalu di sini kesiapan sumber-sumber internal untuk membantu memanage, memonitoring dan memelihara proses perubahan. Jadi di sini eh, kita punya rencana yang canggih gitu untuk konsep yang keren, bagus. Tapi kalau nggak ada orang yang bantu itu percuma, bakal bakal nggak sanggup. Ibaratnya kita kerja, kita punya apa namanya, memiliki ide-ide yang kreatif, tapi tanpa didukung sama orang lain, ide-ide kita ini jadi ide-ide mentah gitu, nggak ada gunanya jadinya, karena kita juga nggak bakal sanggup mengerjakan ide kita sendiri karena wawasannya luas gitu. Contohnya itu kayak misalnya kita ingin membuat band, ya. Band itu kan nggak bisa satu orang, harus minimal ada gitaris, ada drum, ada penyanyi. Coba bayangin kita mau buat band, tapi cuma satu orang. Itu pun dia cuma bisa main gitar, nggak bisa nyanyi, nggak bisa drum, dan ya pasti hancur. Itu bukan band jadinya kan. Seperti itulah. Oke, lanjut. Eh, Pola yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, pola ini bisa dibilang jurus lama yang ampuh gitu. Maksudnya adalah pendekatan-pendekatan intervensi yang teruji di banyak organisasi yang terbukti untuk membuat perubahan positif. Contohnya menggunakan struktur organisasi matrik untuk meningkatkan koordinasi. Lalu ada program pelatihan kepemimpinan yang berbasis pendekatan partisipasi. Lalu penggunaan sistem reward berbasis kinerja gitu. Jadi ya kayak misalnya kita sudah bekerja, bekerja dari pagi sampai sore terus ada lembur, ya atasan memberikan reward lah gitu. Nah, ini dari pola yang sudah terbukti kebenarannya. Lalu intervensi kreatif atas dasar ilmu pengetahuan yang ada. Team building dari sosiologi. Nah, kalau yang kedua ini yang suka berinovasi tapi nggak sembarangan ya, nggak ngawur gitu. Pada pola ini mendorong intervensi yang kreatif untuk ya
tapi tetap berdasarkan ilmu maksudnya di dalam konteksnya. Misalnya kita ambil teori dari psikologi, sosiologi, dan ilmu komunikasi gitu. Contohnya ini seperti kita pakai pendekatan sistem team building yang biasanya dipakai untuk militer atau komunitas sosial. Lalu kita bawa ke dunia kantor buat bangun solidaritas tim supaya tim kita bisa menjunjung tinggi solidaritas kebersamaan. Lalu kita bisa pakai prinsip ya psikologi juga positif untuk ningkatin semangat kerja. Saling apa namanya ya? Lebih ke saling menyemangati antar tim gitu. Lalu penerapan atas teori dasar yang ada menambah mengembangkan teori yang ada. Jadi kalau pola yang ini lebih ke arah eksperimen ilmiah gitu, dan yang terstruktur. eh Contohnya itu seperti eh, dari teori motivasi dari Herzberg kalau nggak salah ya, yang udah lama ada tapi kita beradaptasi buat konteks karyawan yang dalam tanda kutip Gen Z gitu, yang staf digital tetapi lebih termotivasi dari freedom daripada sekedar gaji. Contohnya ya Gen Z kita tahu kalau misalnya mereka bekerja standar TikTok lah ibaratnya sekarang ini. Banyak orang-orang yang standar TikTok yang akhirnya terjerumus gitu buat ya untuk apa gini, untuk apa gini kayak ngapain sih harus gini, ngapain sih harus gini. Itu standar TikTok sekarang zaman sekarang ini seperti itu. Oke, oke, di sini kita akan beralih ke teman saya ya. Silahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu intervensi menurut Miftah Toha. Nah, ini ada 4. Yang pertama, T-group. Yang kedua, proses konsultasi. Yang ketiga, intervensi pihak ketiga. Dan yang keempat, team building. Lanjut, Bang. Slide berikutnya. Nah, T-group itu atau latihan kepekaan atau sensitivity training. Itu semacam latihan yang fokusnya ke pemahaman diri sendiri dan hubungan kita dengan orang lain di dalam berkelompok. Nah, jadi di sini kita belajar tentang bagaimana sih dinamika yang terjadi dalam suatu kelompok, termasuk juga soal kepemimpinan dan hubungan antar anggota. Tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran diri seorang tentang perilaku dan akibatnya terhadap orang lain, termasuk pula cara-cara orang lain menilai perilaku seseorang. Misalnya misalnya kita dilatih supaya lebih sadar tentang perilaku kita sendiri. Contohnya, kita jadi tahu apakah gaya bicara kita itu terlalu keras, terlalu cuek, ataupun sudah bagus. Nah, kemudian kita juga belajar bahwa apa yang kita lakukan bisa berdampak ke orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dan kepekaan tentang sikap dan perilaku orang lain. Artinya di sini kita tidak hanya fokus ke diri sendiri, tapi juga belajar memahami perasaan dan cara pikir orang lain. Misalnya, paham tentang hal-hal yang ngebantu atau malah ngeganggu kerja kelompok. Kita jadi bisa ngelihat apa aja sih yang bikin tim kita bisa kompak atau malah sebaliknya. Nah, misalnya soal komunikasi, kepercayaan, pembagian tugas, itu semua dibahas dan dipahami secara bareng-bareng. Yang ketiga yaitu pemahaman tentang segala sesuatu yang membantu atau menghalangi berfungsinya kelompok. Kemudian yang keempat, meningkatkan kecakapan mendiagnosa situasi kerja sama antar individu dan antar kelompok. Uh, Artinya kita dilatih untuk bisa melihat dan mengerti kenapa sebuah kerjasama itu bisa gagal atau berhasil. Jadi misalnya tim lagi bermasalah, kita bisa nih bantu nyari tahu atau uh,
ngasih solusi nih, bagaimana caranya, cara mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, lanjut Bang, slide berikutnya. Oke. Yang kedua yaitu proses konsultasi, bantuan pihak ketiga untuk memberikan saran kepada individu maupun kelompok. Nah, yang ini biasanya melibatkan pihak ketiga. Jadi ada orang luar yang diminta untuk ngasih saran atau masukan, entah buat perorangan atau buat kelompok. Tujuannya itu supaya kita bisa lebih terbuka, mau dengerin pendapat orang lain, dan lebih menghargai perasaan serta sudut pandang mereka. Jadi intinya konsultasi itu buat ngebuka komunikasi yang sehat dan ngebantu kita ngelihat masalah atau situasi dari perspektif yang lebih luas. Nah, yang ketiga yaitu intervensi pihak ketiga. Kalau yang ini fokusnya lebih ke konflik, terutama konflik antar individu atau antar kelompok kecil di dalam sebuah organisasi. Uh, Misalnya, ada dua orang yang sering beda pendapat dan bikin suasana kerja jadi kurang nyaman. Nah, intervensi dari pihak ketiga ini bisa ngebantu nyelesainnya atau ngasih solusi. Nah, biasanya strategi yang dipakai itu bermacam-macam. Yang pertama yaitu cooling off. Nah, ini semacam waktu jeda. Jadi sebelum masalah dibahas lebih jauh, semua pihak dikasih waktu buat nenangin diri dulu, biar emosinya turun dan bisa mikir secara jernih. Nah, cara yang kedua yaitu membatasi konflik atau pertemuan informal dan formal. Nah, artinya konflik coba dikendalikan dulu supaya tidak meluas kemana-mana. Bisa dengan cara ngobrol santai dulu secara informal atau kalau perlu dibikin pertemuan resmi, tapi tetap fokus ke penyelesaiannya. Tujuannya itu supaya tidak ada pihak yang ikut-ikutan atau malah nambah masalah. Yang ketiga yaitu memusatkan pada konflik. Nah, ini biasanya penting banget nih. Maksudnya, kita fokus pada masalahnya, bukan ke pribadinya atau ke individunya. Jadi bukan nyalahin orangnya, tapi lebih ke apa sih yang bikin kita nggak sejalan gitu. Nah, dengan gitu pembahasan jadi lebih produktif dan nggak saling serang. Kemudian yang terakhir yaitu mengatasi konflik. Nah, ini merupakan tahap penyelesaiannya. Jadi, setelah semua pihak bisa komunikasi dengan tenang, pihak ketiga bantu cari jalan tengah atau solusi yang bisa diterima bareng. Kadang lewat kompromi, atau bisa juga dengan membuat kesepakatan baru. Yang penting hasil akhirnya yaitu suasana kerja jadi kembali nyaman. Kemudian yang keempat, lanjut Bang. Slide. Nah, yang keempat yaitu team building. Nah, ini yang paling sering kita dengar nih. Team building itu biasanya tujuannya untuk bikin kelompok kerja jadi makin solid. Jadi di sini kita belajar cara kerja bareng yang efektif, ngebangun komunikasi yang baik, dan gimana cara nyelesain masalah bareng-bareng gitu. Selain itu, team building juga bantu ningkatin kemampuan interpersonal. Misalnya, supaya kita bisa kerjasama tanpa salah paham dan bisa ngasih kontribusi yang positif untuk tim kita. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.